Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianto, mahasiswa Universitas Mercubuana, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan membuat presentasi tugas pertemuan ke-11 mata kuliah pengantar Cloud and Computing. Materi yang kita bahas, yang pertama, apa itu on-cloud. Yang kedua, perbedaan on-cloud versus Google Drive. Yang ketiga, instalasi dan konfigurasi on-cloud. On-cloud adalah content management system untuk layanan cloud storage seperti Google Drive, Dropbox, dan on-cloud berbasis layanan model LaaS. Dengan menggunakan on-cloud, kita dapat mengatur layanan cloud storage mulai dari user, group user, limited access, size kuota user. Perbedaan on-cloud versus Google Drive. Yang pertama, untuk mengakses Google Drive, kita memerlukan koneksi internet, sedangkan on-cloud cukup dengan koneksi lokal. Karena aplikasi on-cloud kita install di server lokal yang ada di jaringan kita. Yang kedua, jika di Google Drive, aplikasi diatur oleh penyedia layanan, sedangkan dengan memakai on-cloud, kita bisa mengaturnya sendiri layanan drive di lingkungan kita. Yang ketiga, on-cloud bisa mengatur sendiri kuota per usernya, sedangkan Google Drive sudah diatur sama Google. Instalasi dan konfigurasi on-cloud. Sebelum kita melakukan install on-cloud, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan terlebih dahulu, yaitu pertama, installer on-cloud, kedua, SMPP, ketiga, ROP. Setelah 3 item itu sudah kita download, baru kita bisa memulai proses instalasi on-cloud. Tahap pertama yang kita lakukan yaitu melakukan proses instalasi SMPP seperti yang terlihat di layar. Yang kedua, setelah proses instalasi SMPP selesai, copy dan ekstrak file on-cloud yang kita download tadi ke c.2/smpp/htdocs. Selanjutnya yang ketiga, setelah file on-cloud sudah diekstrak, buka SMPP, kemudian apac dan MySQL-nya di start. Buka brosur atau Google Chrome, kemudian kita panggil on-cloud-nya dengan cara http://localhost/on-cloud, maka akan tampil seperti layar di berikut ini. Setelah berhasil kita panggil on-cloud-nya, kemudian kita buat database dengan cara masuk ke browser atau Google Chrome, ketik http://localhost/dashboard/ kemudian klik php myadmin. Yang ketiga, setelah masuk ke php myadmin, kemudian kita buat database dengan cara klik baru. Akan tampil di sebelah kanan basis data di bawah buat nama database yang ingin kita buat. Di sini saya memberi nama database yang akan saya buat dengan nama on-cloud, kemudian klik buat. Setelah database sudah kita buat, kemudian masuk lagi ke http://localhost/on-cloud dan buat user ID, password, jenis usernya, dan nama database seperti di gambar berikut. Setelah kita mendaftar di on-cloud, membuat user dan password, klik selesaikan instalasi. Jika proses instalasi selesai, maka akan tampil seperti gambar di bawah ini. Terlihat gambar di layar sudah berhasil login ke on-cloud. Cara menambahkan user baru di on-cloud. Pertama, cara menambahkan user pada on-cloud dengan cara klik pada profil, kemudian pilih pengguna, maka akan tampil seperti berikut. Terlihat di layar cara menambahkan user pada on-cloud. Dapat kita lihat bahwa user yang kita buat pertama tadi yaitu Rianto sebagai admin. Jika kita menambahkan user baru, klik add group, kemudian buat nama grup yang ingin kita buat. Jika kita mau menambahkan user, bisa kita klik user, kemudian kita masukkan nama user dan password pengguna baru yang mau kita buat. Kemudian klik buat. Maka akan tampil seperti gambar di layar berikut.
Di sini kita bisa mengatur untuk grup, kita pilih user karena dia sebagai user biasa, dan grup juga kita pilih user. Di sini untuk user 1 kita kasih batas kuota hanya 1 GB. B. Cara konfigurasi agar localhost bisa diakses melalui publik atau internet. Pertama, kita download Ngrok dengan cara akses ke ngrok.com, kemudian login menggunakan akun Facebook atau Gmail jika sudah login, kemudian klik download for Windows seperti gambar di layar berikut ini. Setelah proses download selesai, copy Ngroknya kemudian paste ke C dan diekstrak, dan kemudian klik kanan Run Administrator, maka akan masuk ke CMD seperti gambar berikut. Setelah masuk ke CMD, kemudian ketikkan ngrok.exe out token kode yang sudah kita copy sebelumnya di ngrok.com ini. Kemudian tekan enter. Kemudian ketik ngrok.exe http 80 dan enter, maka akan tampil seperti di layar berikut. Setelah kita mendapatkan forwarding, kemudian kita akses web interface dengan cara buka browser /Google Chrome, ketikkan http://127.0.0.1.2.4040, maka akan tampil seperti layar berikut. Link di atas merupakan link yang bisa diakses secara online yang mengarah ke localhost kita. Mari kita coba salah satu link di atas, http://a93b7df194b2.ngrok.io/, maka akan diarahkan ke SMPP. Kemudian kita masuk ke c.2/smpp/htdocs/oncode/buka-config.php. Kemudian kita tambahkan domain atau IP address-nya agar bisa diakses dari mana saja. Pada bagian array-nya kita tambah 1, nama domain atau IP publik kalian, dan pada bagian overwrite http://localhost/onclude dirubah menjadi http://a93b7df194b2.ngrok.io/onclude seperti di layar berikut. Setelah kita merubah konfigurasi pada config.php-nya, kemudian kita buka browser /Google Chrome dan ketikkan HTTP yang sudah kita buat sebelumnya di notepad tadi. Terlihat, maka akan tampil seperti pada gambar di layar berikut. Setelah itu, masukkan nama pengguna dan sandi yang telah kita buat sebelumnya. Dan saya telah membuat dua user, di mana satu user sebagai admin dan satu user sebagai user biasa. Dan terlampir user dan password yang sudah saya buat sebelumnya. Terima kasih. Selesai sudah presentasi pertemuan ke-12 dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.